Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Selanjutnya morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, klitiks, morfem unik, atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Contoh morfem terikat yang berupa afiks, me, kan, an. Contoh morfem terikat yang berupa klitik, ku, mu, nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat, juang, temu, gurau. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik, petas, gulita, dan siur. Arti morfem-morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas pada beras menjadi beras petas. Begitu juga dengan gelap, gulita, dan simpang siur. Selanjutnya morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak berbagi. Contohnya lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut untuk susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Selanjutnya morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke, an adalah suatu morfem meskipun terpisah. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contoh morfem ikan, ku, jalan, dwi, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dwi termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain, misalnya dwi bahasa. Morfem dwi juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dwi mempunyai makna leksikal yaitu dua. Selanjutnya morfem bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam suatu gramatikal yang lebih besar. Misalnya hubungan satuan gramatikal yang lebih besar
misalnya hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Yang selanjutnya morfem unuk, morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu, atau misalnya morfem gulita, petas, dan siur pada kombinasi gelap gulita, beras petas, dan simpang siur. Yang selanjutnya morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari morfem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah suatu bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya morfem meja, bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me-ja atau me-e-ja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.